Bagi para perantau, mudik menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk bertemu dengan kampung halaman. Bernostalgia melalui kenangan-kenangan semasa kecil, hingga remaja, terkadang begitu mengasyikkan. Begitu pula yang aku rasakan, saat kembali lagi ke kampung halaman. Kampung halamanku, Desa Sidoluhur Dusun 4, merupakan suatu desa di ujung Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara, menjadi sangat berharga, tapi kini cukup memilukan. Kalian tahu, akses jalan menuju desa tersebut terbilang rusak parah. Padahal, desa itu juga bagian dari kecamatan kota yang dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten. Jarak dari kabupaten menuju ke tempat tersebut hanya sekitar 20 km dan membutuhkan waktu tak kurang dari 45 menit. Aku senang saat mengetahui waktu mudik tiba. Perjalanan darat menggunakan motor dari Sawah Lebar, Bengkulu menuju ke Arga Makmur amat kunikmati, meski terkadang rasa mual timbul secara tiba-tiba. Akan tetapi, begitu memasuki desa, langkahku disambut dengan batu-batuan berwarna putih dan lobang-lobang yang menganga dengan kontur jalannya tidak beraturan, ditambah dengan debu-debu jalanan. Aku heran. Pasalnya, akses jalan tersebut merupakan jalan penghubung antar kantor BBAT dan bendungan air Lais yang otomatis juga termasuk jalan provinsi. Sekitar 2 tahun sudah, diriku berniat untuk membuat tulisan rusaknya jalan desa penghubung antar kecamatan namun urung dilakukan. Dokumentasi berupa sejumlah foto dan beberapa video pernah kuabadikan sembari menyusuri tiap jengkal jalanan. Sempat ku bertanya pada seorang perangkat desa, "Pak, dalane kok rung didandani?" Tanyaku waktu itu. "Inggih Mas, kuwi tanggung jawab provinsi," jawabnya. Seingatku jalan di Desa Sidoluhur Dusun 4 ini diperbaiki ketika aku masih duduk di bangku SMP, hingga kini anakku sudah duduk di bangku SMK kelas 2 belum juga diperbaiki. Tak puas dengan jawabannya, aku ceritakan obrolanku tersebut dengan penduduk lain di desa itu. Tampaknya, memang sebagian warga sudah gerah dengan perangkat desa yang pesimis untuk mengatur dan membenahi desa. Semestinya, sebagai perangkat desa harus mempunyai pandangan cerah dan luas agar desa yang dikelolanya dapat berkembang. Infrastruktur dan fasilitas desa juga dapat digenjot dan dioptimalkan, sebagai upaya untuk mengembangkan dan memajukan desa. Potensi Desa Sidoluhur khususnya Dusun 4 tidak bisa dianggap remeh. Usaha kolam ikan, agrowisata, pesawahan yang didukung dengan adanya bendung air Lais, menjadi pelengkapnya. Tapi, ya balik lagi. Infrastruktur berupa akses jalan menuju desa itu menjadi penghambat untuk memajukan potensi desa. Berbicara mengenai perangkat desa, rumah kepala desaku letaknya persis di pinggir jalan. Setidaknya, ia melihat situasi tersebut. Sepanjang jalan yang melintang di depan rumahnya sebagian besarnya rusak parah. Apalagi, cuaca panas alias kemarau yang terjadi seperti saat ini. Jalan rusak, tidak beraturan, debu-debu jalanan hingga terik matahari menjadi pelengkap hari-hari di desa itu. Tidak sedikit warga desa yang mengeluhkan kondisi itu. Mereka meracau tiap kali melintasi jalanan tersebut, tanpa terkecuali diriku. Sebagai warga desa, aku berharap fasilitas jalan yang rapi dan layak dilewati dapat segera terrealisasikan. Baru-baru, tersiar kabar bahwa pada awal Agustus tahun 2021 mendatang, akan ada pengukuran jalan. Tapi kenyataannya, hanya diukur saja, hingga tahun 2022 hampir habis juga tidak ada kejelasnya. Pergantian kepala desa, dari kepala desa lama ke kepala desa yang baru juga tidak ada perubahan. Entahlah.
Mungkin saja kepala desa berikutnya bias membawa perubahan desa Sidoluhur khususnya Dusun 4. So, siapapun nantinya yang bakal menjabat sebagai kepala desa, keinginanku dan kebutuhanku sebagai warga desa tetap sama. Akses jalan desa dapat segera diperbarui dan warga desa yang melewati jalanan tersebut dapat happy.